Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian tahun 2022-2023 yang berjudul Efektivitas Penggunaan Pupuk Organik Berbahan Dasar Limbah Buah-buahan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Tanaman Sawi Bersikarapa. Saya Inaya Fitri beserta anggota Trisnani Alif, Vita Fitratul Wahida, dan mahasiswa Triminarsi. Latar belakangnya yaitu penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2021 saya melakukan penelitian mengkonversi limbah, tepatnya limbah rumah tangga berupa sisa sayuran dan juga kulit buah yang akan dikonversi menjadi pupuk organik. Nah, pupuk organik yang terbentuk ada dua, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Untuk pupuk organik padatnya dilakukan uji lab terkait kandungan NPK dan rasio CN. Dilanjutkan di tahun 2022 yaitu penelitian terkait pupuk organik padat yang diaplikasikan ke tanaman sawi. Dan juga melakukan pengabdian di ibu-ibu PKK Desa Wanar terkait sosialisasi pembuatan kompos secara mudah, untuk cara mudah membuat kompos skala rumah tangga. Kemudian di tahun 2023 ini saya ingin melanjutkan penelitiannya lagi, yaitu ingin menguji cobakan terkait pupuk organik cair yang akan diaplikasikan pada tanaman sawi. Nah, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas penggunaan pupuk organik cair berbahan dasar limbah buah-buahan pada biomasa tanaman sawi, dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan pupuk organik cair berbahan dasar limbah buah-buahan pada biomasa tanaman sawi. Hipotesisnya yaitu ada H0 dan HA. Untuk H0-nya yaitu penggunaan POC, pupuk organik cair, berbahan dasar limbah buah-buahan tidak efektif terhadap biomasa tanaman sawi. Dan HA-nya penggunaan POC, berbahan dasar limbah buah-buahan, efektif terhadap biomasa tanaman sawi. Nah, metode yang digunakan bahwasanya penelitian ini merupakan RAL, yaitu rancangan acak lengkap, serta jenis penelitian yang digunakan yaitu eksperimen, yaitu True Experiment Design. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Universitas Bilfat pada bulan Oktober sampai Desember 2022. Analisis data yang digunakan yaitu uji Pilot Sample Test. Pada tahapan penelitian ini, yang pertama yaitu pembuatan kompos, bisa dilihat pada gambar 1 ini. Nah, saya menggunakan komposter di mana limbah-limbah berupa kulit buah itu dipotong kecil-kecil, kemudian ditumpuk dan dimasukkan dalam komposter. Di sini komposternya sudah terhubung dengan keran, yang mana keran ini nanti berfungsi untuk memanen pupuk organik cairnya. Contoh dari pupuk organik cair yang dihasilkan setiap 10 hari sekali yaitu bisa dilihat pada gambar 2. Yang kedua yaitu persiapan polybag dan persemaian bibit, di mana persiapan polybag ini masing-masing polybag diisi dengan media tanah subur. Kemudian untuk persemaian bibit sebelumnya, bibit direndam terlebih dahulu seperti pada gambar 3, kemudian dilakukan persemaian selama 7-10 hari. Setelah itu, setelah tumbuh, kemudian dipindahkan ke polybag, yaitu penanaman di polybag dan diberikan kode-kode. Nah, di sini juga dilakukan pemeliharaan, di mana melindungi tanaman agar tidak terserang hama seperti wereng atau ulat, yaitu membuat seperti netting house. Seperti ini ya, seperti gambar 6. Nah, untuk pemeliharaan selain dibuat netting house juga dilakukan penyiraman, yaitu setiap sehari dilakukan 2 kali, pagi dan sore. Jika hujan, maka dilakukan
sehari. Kalau misalnya hujannya sore berarti penyiramannya dilakukan pagi dan sorenya itu dari hujan. Nah, kemudian untuk pemberian pupuk organik cairnya yaitu di minggu pertama dan minggu ketiga. Setelah itu dilakukan pengamatan berupa penimbangan biomasa dari tanaman sawi, yaitu pada saat sawinya sudah mencapai umur kurang lebih 30 hari, nah itu kan sudah siap panen, maka dilakukan pengamatan berupa penimbangan tanaman sawi. Yang terakhir yaitu pemanenan. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu karakter fisik dari POC, di mana dari karakter fisik ini terlihat aroma dan juga warnanya. Dari aromanya seperti bau tape dan warnanya kuning kecoklatan. Dan yang kedua yaitu hasil analisis data parent sampel t-test, yang mana dari data ini nilai signya didapatkan 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga dikatakan bahwasannya terdapat perbedaan antara perlakuan sebelum diberi pupuk dan juga sesudah diberi pupuk. Nah, pembahasan dari penelitian ini untuk pembuatan pupuknya, bahwasanya proses yang ditandai dengan perubahan aroma, yang mana dari mulanya aroma itu busuk, aroma mengeluarkan bau busuk, berubah menjadi beraroma seperti tape. Hal ini menandakan bahwasannya telah terjadi proses fermentasi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang ada pada sumber bakteri tersebut. Karakter fisik kedua yaitu warna dari POC yang sesuai dengan buah-buahan yang digunakan. Karena bahan dasar yang digunakan dari limbah ini yaitu buah jeruk dan mangga, sehingga warna seperti kuning kecoklatan. Dan menurut ahli jurnal penelitian sebelumnya, bahwasanya unsur hara harus berada dalam kondisi optimal untuk diserap oleh tanaman. Keseimbangan hara yang ditinjau dari dua aspek yaitu kondisi tanah dan media. Kondisi atau media dan kebutuhan hara yang dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan dengan pH. Kemampuan akar untuk menyerap unsur hara dapat dilihat melalui pembentukan sistem percabangan akar yang aktif. Unsur hara yang diserap tanah kemudian menjadi cadangan makanan yang disimpan dalam daun bisa menambah biomasa tanaman dengan baik. Seperti pada perlakuan P1 yang menggunakan pupuk bahan dasar kulit buah memiliki berat 37,2 gram, menunjukkan biomasa tertinggi. Nah, biomasa tanaman bisa dikatakan baik jika terpenuhinya air sebagai penyusun dengan penambah berat tanaman, bentuk fisik tanah dan media tumbuh yang mendukung untuk komposisi hara dalam jaringan tanaman. Nah, menurut jurnal lain yaitu Haryadi 2015, unsur P dan N termasuk komponen penyusun senyawa organik pada tanaman. Nah, jika tanaman kekurangan unsur hara tersebut akan berakibat seperti perlakuan yang tanpa pemberian POC, yaitu memiliki berat rendah, sekitar 13,6. Dapat dikatakan bahwasanya POC ini mengandung unsur hara N dan P yang tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penggunaan POC berbahan dasar limbah buah-buahan efektif terhadap biomasa tanaman sawi. Adapun beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari jurnal, buku, skripsi, dan data-data dari Badan Pusat Statistik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hairul Umam, Ketua Peneliti dan anggota tim kami. Ada Pak Krisna, Pak Lian, dan ada dari mahasiswa Zakia dan Fatma.
Penelitian kami berjudul titik tetap Hardy di ruang B metrik lengkap. Latar belakang, jadi iterasi titik tetap di sini adalah salah satu metode di matematika yang berfungsi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan seperti di persamaan linier, persamaan diferensial biasa, parsial, persamaan integral, serta untuk terapan di komputasi. Nah, untuk teorema titik tetap sendiri yang terkenal adalah teorema titik tetap Banach. Nah, salah satu perluasan dari titik tetap Banach adalah titik tetap Ridge. Nah, Ridge di sini dan Banach adalah nama orang. Penelitian ini membahas titik tetap Hardy, yang dimana Hardy ini juga salah satu ilmuwan yang merupakan perluasan dari titik tetap Ridge. Nah, penelitian kali ini itu memberikan penjelasan yang lebih banyak untuk pembuktian pada penelitian MISRA tahun 2014 pada lema 3.1 dan teorema 3.4. Untuk rumusan masalah, bagaimana teorema titik tetap Hardy di ruang metrik, kemudian bagaimana teorema titik tetap Hardy di ruang B metrik yang lengkap. Nah, untuk luarannya, hasil penelitian berupa paper akan disubmit di Jurnal Matematika Universitas Udayana. Nah, untuk tinjauan pustaka, pertama kita membahas tentang ruang metrik. Seperti itu definisinya. Kemudian barisan konvergen, seperti yang di bawah itu definisinya. Barisan Cauchy, kelengkapan, nah di mana lengkap itu adalah jika setiap barisan Cauchy di dalam suatu ruang itu konvergen. Kemudian definisi titik tetap, di mana fx sama dengan x atau perpotongan suatu fungsi dengan garis y sama dengan x. Kemudian berikut adalah teorema titik tetap Hardy. Jadi untuk teorema titik tetap Banach itu memiliki sifat fungsi kontraksi atau dfx fy kurang dari sama dengan alfa dx y, di mana alfanya itu kurang dari 1. Nah, kemudian untuk titik tetap Hardy sendiri di sini merupakan pengembangan ya dari titik tetap Banach itu, di mana sifat kontraktifnya atau kontraksinya itu berbeda. Jadi di sini bisa dilihat di situ dfx fy kurang dari sama dengan alfa dx fx plus b dy fy dan seterusnya, di mana tidak menggunakan satu koefisien untuk fungsi d, di mana di situ menggunakan 5 koefisien a, b, c, e, f, di mana ketika dijumlahkan itu sama dengan alfa, di mana a, b, c, e, f-nya itu bilangan tak negatif. Kemudian di sini dibedakan jika alfa kurang dari 1 untuk ruang metrik yang lengkap, maka f tersebut atau fungsi tersebut memiliki titik tetap yang tunggal. Nah, jika untuk poin 1 itu dimodifikasi, di mana x-nya tidak sama dengan y, dengan mengakibatkan seperti yang di bawahnya itu, dfx fy kurang dari a dx fx tambah b dan seterusnya. Tidak harus kondisinya lengkap, cukup ruang metriknya kompak dan f adalah fungsi kontinu dengan a sama dengan 1, maka f juga memiliki titik tetap yang tunggal. Kemudian pengembangan dari ruang metrik sendiri, di sini ada ruang B metrik. Perbedaannya ada pada ketaksamaan segitiganya, di mana untuk ruang metrik
persamaan segitiganya di situ menggunakan dxz kurang dari sama dengan dxy ditambah dyz. Tetapi di sini untuk ruas kanan dari pertidaksamaan atau ketaksamaan segitiganya itu dikalikan dengan S, di mana S itu lebih besar sama dengan 1. Jadi jika sama dengan 1 itu ruang bimetrik itu sama dengan ruang metrik biasa. Tetapi jika lebih besar dari 1 itu merupakan pengembangan dari ruang metrik. Jadi pembahasan ruang bimetrik itu diperluas lagi atau lebih banyak lagi. Kemudian untuk penelitian ini merupakan studi literatur dilaksanakan pada tanggal 1 September sampai 28 Februari. Tahapannya seperti yang di bawahnya itu. Dan pembahasan di sini kami memberikan lema terlebih dahulu. Jadi lemanya diberikan suatu ruang bimetrik lengkap, selanjutnya diberikan suatu fungsi f yang merupakan pemetaan ke dirinya sendiri, kemudian memiliki syarat dfx fy kurang dari sama dengan a dx fx tambah b dy fy tambah c dan seterusnya, di mana a, b, c, e, f merupakan bilangan tak negatif, serta alfa sama dengan a tambah b tambah c tambah e tambah f. Nah, kemudian jika alfa merupakan interval dari 0 sampai 1/2S, di mana ketika kita bicara ruang bimetrik itu ada S lebih besar sama dengan 1, maka terdapat beta di antara 0 sampai 1/2S sedemikian sehingga dfx fx kurang dari sama dengan b beta dx fx. Nah, kalau misalkan ditulis dalam bentuk lain menjadi dfx f pangkat 2x kurang dari sama dengan beta dx fx. Ini merupakan pembuktiannya. Jadi pembuktian dari suatu lema. Jadi lema dan teorema itu lebih tinggi lema. Jadi dari definisi, kemudian ada lema, kemudian teorema. Nah, teorema itu sama halnya seperti ada teorema Pitagoras dan lain sebagainya. Jadi di atasnya itu ada lema yang dipakai untuk mempermudah membuktikan suatu teorema-teorema yang ada. Untuk teorema 511 diberikan suatu ruang bimetrik lengkap XD, selanjutnya diberikan fungsi f X dipetakan ke X dengan syaratnya seperti pertidaksamaan 5, kemudian sama syaratnya A, B, C, E, F merupakan bilangan tak negatif, di mana alfa merupakan penjumlahan dari A, B, C, E, F, kemudian alfa interval dari 0 sampai 1/2S, karena ini ruang bimetrik maka S lebih besar sama dengan 1, maka F memiliki titik tetap yang tunggal. Nah, pertama kita mendefinisikan suatu barisan, membuktikan bahwa barisan tersebut adalah barisan Cauchy. Nah, karena ini adalah ruang metrik lengkap, maka barisan tersebut merupakan barisan Cauchy yang konvergen. Selanjutnya didefinisikan didapatkan bahwa fungsi tersebut memiliki titik tetap dan dibuktikan bahwa titik tetap tersebut merupakan titik tetap yang tunggal. Nah, untuk kesimpulannya seperti itu sarannya di bagian bawah, kemudian daftar pustakanya seperti itu. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.